kegiatan yang pertama itu penyediaan sumber pangan sehat dan bergizi bagi masyarakat desa, meningkatkan kemandirian pangan desa, kemudian menciptakan peluang ekonomi bagi warga desa, terutama kelompok tani dan ibu rumah tangga. Nah, kemudian ada memanfaatkan lahan terbatas secara optimal. Nah, jadi kita memanfaatkan lahan yang di depan sini Pak untuk rumah pangan. Nah, ini analisis SWOT yang kita kaji Pak dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, di kekuatan tentu dengan adanya rumah pangan ini, pemanfaatan dana desa untuk kepentingan masyarakat, mengurangi ketergantungan desa terhadap pasokan sayur dari luar, meningkatkan ekonomi desa melalui program hasil panen, ketersediaan lahan, kemudian SDM kita menjadi suatu kekuatan juga. Kemudian di kelemahan itu tentu di dalam rencana kita pasti adanya kelemahan. Nah, kita sadari bahwa kebutuhan akan tenaga kerja terampil untuk mengolah sistem dari rumah pangan ini nantinya bagaimana ke depannya. Dan untuk peluang tentu produksi pasar yang luas masih ada tentang sayur, apalagi tentang masyarakat yang peduli akan pola hidup sehat. Salah satunya itu mendukung juga tentang program ketahanan pangan untuk pemerintah dapat dikembangkan menjadi edukasi pertanian modern bagi warga. Di ancaman tentu ada ancaman yang kita perhatikan yang di dalam hal ini tentang perubahan cuaca dan risiko hama penyakit tanaman. Gambaran rencana anggaran untuk ketahanan pangan rumah pangan sayur itu kebutuhan infrastruktur itu estimasi kurang lebih 149.765.000 rupiah dengan komponen itu pembangunan warehouse-nya, rumah pangannya, itu ada rangka baja segala macam kan dari awal itu fondasi segala macam untuk menjadikan rumah pangan. Kemudian untuk tanaman sistem tanaman polybag nantinya yang akan diterapkan. Kemudian untuk keperluan instalasi irigasi seperti pompa air segala macam untuk menyiram tanaman. Kemudian di bibit dan media tanam itu yang kita prioritaskan adalah kangkung, kemudian ada sawi dan bayam. Untuk kebutuhan yang selanjutnya itu nutrisi dan pupuk. Ini estimasi anggaran biaya Pak, analisis keuangan yang kita kaji untuk ketahanan pangan. Untuk asumsi dasar kita memanfaatkan luas lahan itu 9 meter kali 21 meter yang di depan ini Pak. Itu estimasi yang luas seluruhannya 189 meter. Untuk bibit yang digunakan itu kurang lebihnya untuk tahap pertama itu 2000 bibit dengan jarak tanam itu kurang lebihnya 10 meter, bisa ditanam sekitar 18 sampai 20 bibit per meternya. Kemudian estimasi produksi itu kira-kira 1,5 kg per meter. Untuk harga jual itu kurang lebihnya 5.000, mungkin kita sesuaikan dengan harga pasar. Siklus panen ini lumayan cepat Pak, di 25 sampai 35 hari. Bisa panen di 12 kali per tahun. Nah, untuk pendapatan per siklus ini gambarannya Pak, produksi kali harga jual. Misal di lahan 9 kali 21 ini kita dapat memproduksi sekitar bersih kurang lebihnya 283 kilo. Nah, itu kali 5.000. Nah, itu untuk satu kali siklus panen kurang lebihnya 1.415.000 rupiah. Dengan laba bersih per tahun misal dari 1.415.000 kali 12 siklus 12 bulan itu estimasinya sekitar 16.980.000 untuk pendapatan dari usaha ini Pak. Nah, ini mungkin sama halnya disampaikan Pak Owi tadi ya Pak, dibagi presentasi 70-30 nantinya bagaimana konvensinya. Nah, ini bisnis mulai kampus silakan saja Pak, nanti kalau misalnya ini terlaksana itu kita lihat kita sudah riset segmen pasar itu gimana, tradisional, kemudian hubungan dengan pelanggan itu bagaimana, nilai dari produk itu bagaimana nantinya. Nah, ini sebagai gambaran saja Pak dari kegiatan ketahanan pangan yang akan kita lakukan. Nah, tentunya di manfaat tambahan kemudian sumber daya pangan bagi warga, kemudian menambah pendapatan kelompok tani atau ibu rumah tangga yang terlibat tadinya, kemudian menjadi tempat edukasi pertanian modern tentunya.
Nah, untuk mekanisme pengolahan itu yang pertama dikelola oleh BUMDes desa. Kalau misalkan dari BUMDes yang sampaikan Pak Wiwi ya tentang koperasi ini, karena kalau saya masih ribetnya pikiran saya itu hanya bagaimana desa bisa bercairan untuk satu dulu. Makanya kita harus selesaikan dulu masalah ini. Apapun nanti masalah koperasi dan lain sebagainya itu kita tidak lanjuti setelah bercairan tahap satu. Biar desa ada dana dulu lah untuk bayar PLT, masa semuanya. Baik Bapak Ibu, silakan kita bahas tentang ini gitu ya. Ada beberapa alternatif yang sudah saya sampaikan tadi, sampaikan Pak Wiwi, masalah ikan, kemudian sapi, masalah ternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari BUMDes hari ini kami hadir dua Ulun selaku sekretaris, terus satunya Ibu Haji Rasidah selaku bendahara. Mungkin untuk Bapak Direktur ya bisa hadir atau belum bisa hadir. Kami minta dari desa kalau memberi, kemarin kami itu hanya menghayal aja. Kalau memberi jangan 14, jangan 50, sedikit itu untuk gaji kami aja habis. Itu kalau untuk digajikan. Tapi sekarang kita ini seperti mimpi, malah melebihi 100. Kami kemarin mintanya malah 200 lebih. Soalnya untuk administrasi kami gajinya ya bahasanya adalah, tapi kami sampai sekarang masih belum terima. Orangnya 7, gajinya 500 sebulan kalikan 7, 3.500.000 kalikan 12. 35 kali 10 sudah habis deh, kami diberi 14 saja. Ya, makanya kemarin kami protes kalau bisa 200 lebih. Tapi Pak Kepala Desa kemarin belum untuk Palu juga, sekali diketuk Palu dari Jakarta loh. Seperti mimpi. Ya memang harusnya seperti itu. Soalnya apa? Paling enggak kita menjalankan kegiatan keuntungan itu 10%. 10% itu umpamanya kita 10 juta, dalam 1 tahun hanya 1 juta aja, dan itu dituntut untuk PAD ya. Jangan keuntungan seumpamanya contoh 1 juta dalam 1 tahun itu dibagi 2, satunya dikembalikan ke BUMDes kalau nggak salah, nanti untuk PAD nya berapa persen. Gaji kami itu hanya 200 dalam 1 tahun dibagi orang 7. Jadi kami unitnya yang sekarang hanya 2, dan unit itu kami sudah masuk di KBLI ya. Sekarang mau ditambah koperasi, jadi kami nanti membuat KBLI lagi. Sekarang mau membuat ketahanan pangan, berarti kami harus membuat KBLI lagi. Kemarin kami sudah tanyakan sebelum dibuat unit KBLI kami ini sudah masuk semuanya, karena yang menyuruh membuat KBLI juga Pak tentu satu dari pendamping kecamatan. KBLI dari kami intinya hari ini pembentukan unit dulu. Nanti setelah terbentuknya unit, ada berita acaranya, baru unit itu akan membuat draft. Mungkin dipandu dari Bapak dari desa-desa, draftnya kayak apa yang baiknya kan seperti itu lah. Siapa tahu kalau menurut kita pakai itu tadi, tapi kalau dari masyarakat nanti ada yang baiknya, siapa tahu hasilnya melebihi dari yang kita bayangkan, siapa tahu lah. Tapi kita harus konsekuen dulu, soalnya kita sudah berapa kali mulai tahun 2016 pengalaman itu banyak sudah ya. Mungkin nanti dari pertanyaan atau dari Gapoktan kalau ada usul-usulan itu kan bahasanya, kalau kita langsung kita setujui yang itu artinya pakai tadi memaksa gitu kan. Siapa tahu ada yang memang betul kita sambil apa namanya, ada yang punya pengalaman dalam 1 tahun uang segitu ayo kita dapat untuknya gitu. Tapi kita harus sesuai musyawarah bersama. Di dalam musyawarah bersama nanti yang ini apa kita ini
nanti akan kita laksanakan hasilnya di tahun akhir tahun nanti berhasil atau tidaknya itu tanggung jawab bersama, tidak boleh menyalahkan. Kata kunci tadi Bapak Mulia ingin menanyakan masalah greenhouse itu apakah sesuai dengan program kita yang ada kita sekarang ini. Sedangkan greenhouse itu kan banyak perlu tenaga, banyak itu lagi yang memerlukan tenaganya memelihara setiap hari. Sayuran kalau nggak dipelihara kan nggak mungkin. Makanya bisa lah berjalan itu ya yang saya. Yang gede, enggak ada yang mempelajari. Berarti sudah dengar. Yang ada ini. Sorry. Ini ada itu saya greenhouse ini apa mungkin? Atau kita bahas dulu dalam masing-masing dulu. Baik, artinya Bapak ini baru satu usulan. Kami berharap ada usulan-usulan yang lain muncul yang bisa kita bahas sama-sama di sini. Dan kegiatan itu tidak mesti harus satu kegiatan saja. Silakan dari lainnya. Dan ini kalaupun seperti pertanyaan tadi bisa nanti dijelaskan oleh pihak desa. Saya sama seperti itu pemikirannya. Greenhouse ini memang ekstra untuk perawatan dan pengelolaan. Dan syukur-syukur kalau greenhouse ini bisa berjalan berkelanjutan, ya kita maksimalkan. Dari greenhouse ini nanti keluarlah yang namanya khusus rumah pembibitan yang akan nanti dikembangkan lagi di lahan yang lebih luas. Dan cara pengelolaannya yang kata Bapak tadi bagaimana, karena yang namanya sayur ini harus jadi maksudnya itu fokus. Kalau bertani harus jadi petani, kalau berkebun harus jadi pekebun. Artinya kalau yang urusan tanaman harus jadi anak, karena ini khusus. Nah, karena kita sudah mengacu kepada anggaran yang besar, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk greenhouse ini kami pengelolaannya ada inisiatif swasembada. Nanti kita bagi hasil. Berapa penghasilan yang didapatkan dari pemeliharaan greenhouse ini, yang sayur atau tanam sayur dari greenhouse yang kita biasanya kita tanam sayur, mudah-mudahan berhasil. Hasilnya kita bagi dengan yang mengelola tanpa gaji sementara. Kalau nantinya dapat hasil yang lumayan, lalu kita bicarakan gaji. Tapi untuk sementara ini kita sistemnya bagi hasil. Jadi hari ini karena tadi Pak Sekdes bingung siapa yang mengelolanya, hari ini kami tawarkan kalau memang ini nanti disetujui, siapa yang siap dan bersedia. Alasannya tadi itu secara tidak langsung dapat hasil, pengelolaannya bagi hasil, dan satu lagi kegiatan ketahanan pangan untuk pengadaan mesin perotok. Boleh tadi yang di pengadaan mesin perotok, tapi pengadaan mesin perotok ini untuk Bapak Ibu ini BUMDes yang mengelolanya. Jadi mesin perotok yang dulu yang sudah kami bagi untuk 4 kelompok yang kemarin, untuk hari ini kita sepakati juga BUMDes yang mengelolanya. Nanti yang akan datang ini kami akan menganggarkan lagi 4 mesin perotok. Jadi masing-masing sebenarnya secara teknisinya itu BUMDes yang menyimpannya. Tapi karena kita mempunyai yang 8 mesin, biar aja ke kelompok masing-masing. Tapi kalau BUMDes yang mengelola, otomatis ada tinggal baliknya, ada yang biasanya sewa. Sewa itu nanti diserahkan ke pengurus ketahanan pangan di BUMDes. Itu jadi PAD. Artinya kita membantu BUMDes untuk meningkatkan PAD-nya. Jadi mesin perotok yang 4 kemarin sudah dikasih, silahkan dikelola lagi. Tapi kita bijaksanai, biar aja ke kelompok masing-masing kita sama-sama kerjasama dan saling percaya aja. Setiap ada yang menggunakan maka hukumnya ini bukan dari Islam, tapi hukumnya wajib menyentuh berapa itu. Itu gimana untuk para ketua kelompok bentuk kan? ACC-nya, ACC-nya itu berapa ulang?
kan. Itu 500 ya berarti kan 500.000 kan. 1.000 ya, 1.001 talent. Jangan dibalik Pak. Tahun tadi kalau pengaruh nggak sama atau kondisinya nggak sama. Kita mengangkat lagi Pak. Tahun tadi sekarang berapa? Misalnya 8.000 ini jangan pola Yang begawi ada dapat. Setahun aja kan ya. Setahun begawi ya kan dapat. Ya kan. Iya kita kor Kayak ini kalau tidak mau itu per tahun berapa satu tahun. Nah, itu aja Pak yang jelas ya. musim berat ya ini. Jadi ini kan akunnya masyarakat nih, kami hanya memberi opsi aja. Nah, kita mempunyai 4 mesin. 4 mesin ini kan dalam 1 tahun kan setorannya lain-lain nih. Kalau memang harus sesuai dengan perkarung lah. Ya, ada yang satunya menyetor 500, ada yang satunya menyetor 100. Habis itu satu yang bisa diakali ini bahasa ulun aja lah. Kamu kita kadang mau petik berapa karung tadi, siapa yang catat? Oh, kita bahas untuk kawanan aja nih ya. Orang dapatnya 10, jangan 4 aja nih. Nah itu nih bahasa ulun aja lah. Bisa ngakali. Satu lagi ada, walaupun begawi, pas orang kandidat kalau kandidat yang tukang awasannya, walaupun dipakai, kepada ada. Ini bahasa ulun aja lah. Paling adil itu Ya harus buat. Yang mengelola ketua kelompok ya harus mengawasi. Nah, makanya ulun tadi ini di ketahanan pangan itu nanti dibentuk ketuanya siapa, bendaharaannya siapa. Habis itu pengawasnya itu ada di BUMDes itu, pengawasnya itu dari BPD kalau tidak salah. Itu salah satu lah. Ya. Terus opsi kalau menurut ulun nih, opsi ini menurut ulun aja lah. Kalau sudah alat itu keluar atau kendaraan itu keluar, dipakai tidak dipakai itu berpajak sudah. Nah, maksud dulu tuh dalam 1 tahun berapa gitu ya. Jadi amun orang pengen dapat banyak itu untung pean, dapat sedikit itu beban peannya gitu kalau. Nah, artinya amunnya pengen banyak begawe, mesin itu banyak rusak juga. Tapi amun kada begawe, baik bang juga. Gitu kan. Itu kan resiko juga. Nah, umpamanya dalam 1 tahun kita punya 4, kita punya 8. Ya, sekarang kita hitung aja di desa mau PAD-nya berapa dulu. Umpamanya maunya kalau 8 itu berapa? 1 juta kan umpamanya kan? 2,5 semuaan dalam satu berapa Pak? Ya umpamanya 2 juta aja lah. 2,5 semuaan dalam 1 tahun sudah ketahuan PAD desa ada. Kan iya Pak? Itu dipakai tidak dipakai itu sudah tanggung jawab dari kepala unit tadi itu kan. Nah, ini hanya opsi ulun aja. Tapi akunnya desa diturunkan Pak umpamanya kan rusak 2 juta di Mbak aja. Itu keputusan desa juga. Jadi tidak membebani kita juga gitu nah. Tapi kita sama-sama memanfaatkan berian pemerintah. Maksud ulun itu aja Pak. Jadi ada 2. Pertama tadi bagi hasil, yang kedua pasti setahun. Kalau 8, kalau dari budgetnya 250.000 per tahun di satu kelompok. 250.000, baik itu banyak hasilnya atau dikit setahun. Jadi ada dua pilihan. Mungkin tadi kan itu opsi dari desa, namun orang yang opsinya desa itu disetujui. Terus untuk yang diusulkan tadi tentang tenaganya itu kan bagi hasil. Ya. Bagi hasil itu kan nanti 50 atau berapa itu sepakati aja. Artinya amun itu sudah beres, orang kayak sudah beres, terbentuknya unit, selesainya kita nih. Kan bacanya gitu aja kalau. Tapi amunnya unit ini belum terbentuk, unit itu tetap ditanam di sini nih masih. Walaupun diri dari desa, tetap di sini. Tidak kada wani menjelung amun belum ada unit. Nah sekarang turun lah. Ulun tadi membayangkan hari ini kita nih membentuk unit yang terdiri dari beberapa bapak-bapak ini nah. Namun kami ini kita ikut aja nah. Nah kayak itu nah kalau teman-teman silakan aja hari ini umpamanya sempat, kalau nggak ada sempat kita lempar tuh bentuk. Tapi umpamanya dari desa Menjulung kami tangani. Nah kira-kira punya sempat tempur kurangnya ada.
ketua ketahanan pangan siapa di situ, habis itu bendaharanya siapa, habis itu macam-macamnya sekretaris siapa. Kalau kami kan yang bumdes nih yang gitu lah. Itu aja intinya. Saya tahu ketua. Ya silakan aja. Ini Pak, untuk ketua sekretaris bendahara itu terjun langsung lah ke lapangan. Itu terserah hubungan unitnya. Kira nanti kita pilih Pak. Nama dulu Pak. Nama dulu Pak. Ini nanti dipilih. Baru kita pilih lagi nanti. Iya. Secara rahasia ya lah. Iya. Tim tangan atau apa? Siapa calonnya Siapa kira-kira? yang dari sini siapa yang mencalonkan dulu? Karena di sini untuk basic saya itu bukan di Katanya. Pak yang Tekno, teknol di pembinaan. Berarti sama dua Pak Tekno. benar. Sudah Bang, Bapak. Tinggal tulang ke tukang kita tahu lah. Jadi juga tahu nggak? Berita acara Muslis Insidiatu, pembahasan dan penyepakatan program atau kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan tahun anggaran 2025 berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah desa khusus musyawarah desa insiden di desa Tambang Jaya Kecamatan Tambang Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pembahasan dan penyepakatan program Rifki Project Risi. RF Flowbass Remake. MHLS Production. Menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa. Musyawarah desa insiden tentang pembahasan dan penyepakatan program atau kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan, yaitu pembentukan unit untuk ketahanan pangan. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mestinya. Mengetahui Kepala Desa Ahmad Mukani dan Ketua DPD Wahyudi. Itulah di akhir acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Jadi ke masjid kan? Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga acara yang kita lakukan pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata apabila ada kata-kata yang kurang berkenan hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Startup Global Remake.